Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai IPS. Hari ini kita bakal bahas topik yang super menarik dan deket banget sama kehidupan kita, yaitu globalisasi. Yap, tema ini kita memilih karena jujur aja globalisasi itu udah nyentuh hati kita, dari teknologi, makanan, sampai gaya hidup sehari-hari. Benar banget, dulu kita cuma belajar globalisasi dari buku IPS atau guru-guru. Tapi sekarang kita bisa ngalamin sendiri tiap hari itu ya. Dari bangun sampai tidur pasti ada aja hal yang berhubungan sama globalisasi. Kayak scroll TikTok, dengerin lagu barat, atau beli barang di online shop. Itu udah jadi kebiasaan kan? Kayak anak zaman sekarang tuh pasti selalu scroll TikTok. Bahkan sekarang informasi aja bisa gampang banget menyebar lewat TikTok. Apalagi kalau beli barang di zaman sekarang selalu lewat online, kayak gampang banget. Makanya kita pilih tema ini, pengen tahu lebih dalam. Oleh karena itu, ayo kita eksplor tentang globalisasi lebih dalam dan gimana caranya kita bisa ngadepinnya dengan bijak. Oke, jadi kalau secara sederhana, globalisasi itu proses di mana hubungan antar negara makin terbuka dan saling terhubung. Pengaruhnya bisa lewat perdagangan, budaya, teknologi, dan informasi. Jadi dunia tuh kayak makin kecil ya. Semua bisa saling nyambung lewat internet atau teknologi. Iya benar banget, contohnya aja kita bisa belajar online dari luar negeri, beli produk luar negeri, atau bahkan nonton konser virtual dari Korea. Kalau dulu kan susah banget ya buat nonton konser, bahkan dulu nggak ada nggak sih? Kalau sekarang gampang banget lewat internet nonton live, bisa kan? Wah iya benar juga. Jadi globalisasi itu sebenarnya dampak dari kemajuan teknologi komunikasi yang super cepat ya. Nah, ada yang tahu gak apa sisi negatif dan sisi positif tentang globalisasi? Nah, globalisasi itu punya dua sisi. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Dampak positifnya kayak 1. Kemajuan teknologi dan informasi makin pesat. 2. Akses ilmu pengetahuan jadi gampang. 3. Peluang kerja sama antar negara makin luas. 4. Pola pikir masyarakat makin terbuka dan modern. Iya benar banget, sekarang aja kita bisa belajar apapun dari YouTube. Bahkan ikut kelas online di luar negeri tanpa keluar rumah. Tapi kalau positifnya ada, berarti negatifnya juga ada dong. Nah, ini yang sering gak disadari. Dampak negatifnya tuh misalnya budaya lokal mulai tergeser sama budaya luar. 2. Muncul gaya hidup konsumtif, membeli sesuatu seringkali bukan karena kebutuhan tapi hanya karena keinginan. 3. Ada kesenjangan ekonomi antar negara maju dan berkembang. 4. Pengaruh negatif kayak gaya hidup bebas gampang masuk. Iya benar banget, kadang kita lebih bangga pakai produk luar padahal produk lokal juga gak kalah bagus loh. Nah itu dia, makanya penting banget buat sadar dan bijak dalam menyikapi globalisasi ini ya. Contohnya apa aja ya? Kalau ngomongin contoh banyak banget. Misalnya kalau di budaya banyak banget yang suka hip hop, film barat, makanan cepat saji atau gaya fashion luar negeri. Kalau di teknologi semua orang sekarang pakai HP, internet dan media sosial buat komunikasi dan belajar. Lewat online shop kayak Shopee atau Tokopedia, kita bisa beli produk luar negeri dengan mudah. Belajar lewat platform luar kayak Coursera atau nonton video edukasi dari luar negeri di YouTube. Wah iya, globalisasi itu emang udah nyentuh semua bidang ya. Tapi di sisi lain, banyak juga peluang positifnya. Kayak sekarang orang bisa jadi content creator, jualan online, bahkan kerja remote ke luar negeri. Iya, globalisasi itu ibarat dua sisi mata uang. Bisa jadi peluang besar kalau kita pintar manfaatinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita menghadapi globalisasi biar tetap positif
tapi gak kehilangan jati diri bangsa. Yang pertama, cintai produk lokal. Kita harus dukung karya anak bangsa biar bisa bersaing sama produk luar. Contohnya kayak pakaian-pakaian dari brand lokal seperti Erigo. Selain kualitasnya bagus, ini menunjukkan kebanggaan terhadap karya anak muda Indonesia. Yang kedua, lestarikan budaya daerah. Misalnya ikut kegiatan seni, ikut gabung dalam ekstrakurikuler, karawitan, angklung, dan masih banyak lagi belajar tarian daerah. Contohnya belajar dari jaipong, tari saman, atau tari pendet, atau sekedar bangga pakai batik di acara sekolah. Terus juga gunakan teknologi dengan bijak ya. Jangan cuma buat hiburan doang, tapi manfaatin buat hal positif kayak belajar, bikin karya, atau cari peluang yang lain. Dan yang terakhir, tingkatkan kemampuan diri. Di era globalisasi, yang bisa bertahan itu orang yang kreatif, adaptif, dan punya skill. Setuju banget, jadi intinya bukan tentang menolak globalisasi, tapi gimana kita bisa adaptasi tanpa kehilangan identitas bangsa sendiri. Wah, obrolan kita hari ini seru banget. Dari latar belakang, dampak, contoh, sampai solusi. Ternyata globalisasi itu benar-benar dekat banget sama kehidupan kita. Iya, intinya globalisasi itu kayak pisau bermata dua. Bisa bantu kemajuan, tapi juga bisa jadi tantangan kalau kita gak hati-hati. Yang penting kita harus bisa milih pengaruh yang baik dan buang yang buruk ya. Dan jangan lupa tetap bangga sama produk dan budaya Indonesia. Iya, betul banget. Oke deh, sekian dulu podcast kita hari ini di Ngobrol Santai IPS. Menurut kalian gimana nih tentang globalisasi? Bisa tulis di kolom komentar ya. Makasih buat yang udah dengerin. Semoga bermanfaat dan nambah wawasan kalian soal globalisasi.